Siti Handayani di SMP Negeri 1 Klaten, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2002. Saat ini sedang melaksanakan praktek pembelajaran yang pertama. Silakan saksikan. Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Oke, sebelum dimulai, marilah kita berdoa dulu. Silakan salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Teman-teman, marilah berdoa kepada yang masing-masing. Kita lihat di samping kiri kalian ada dari situ sampah atau dari kalian ternyata sudah bersih semua. Terima kasih anak-anak, kalian sudah menjaga kebersihan kelas kalian. Berikutnya kebiasaan yang kedua adalah menyanyikan lagu nasional. Silakan bukan yang berikutnya ini untuk menyanyikan lagu nasional. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Memimpin teman-teman yang menyanyikan lagu nasional sehingga kalian akan semakin semangat mencintai tanah air. Anak-anak, hari ini nanti kita akan belajar tentang pembukaan Undang-Undang Dasar. Pasti pernah dan sering mendengar bacaan dari Undang-Undang Dasar ya. Siap apa itu? Siap upacara pasti dibacakan. Nah, saya minta tolong mungkin ada yang bisa mengucapkan pembukaan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip aturan. Dan sabalah dan perjuangan Indonesia bersama pada pintu gerbang kemerdekaannya yang merdeka. Terima kasih untuk Asita. Asita sudah ada. Kita akan belajar tentang macam-macam makna pembukaan Undang-Undang Dasar dan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Tadi sudah dibacakan oleh teman kalian mengaji tentang pembukaan Undang-Undang. Di situ ada berapa alinea tadi? Nah, sekarang yang kita pelajari yaitu tentang macam-macam alinea. Sebelum macam-macam alinea dan pokok-pokok alinea, di sini ada gambar. Gambar ini yang kalian harus amati. Gambarnya ada 5. Satu, gambar yang pertama, ini gambar yang kedua. Di sini nanti kalian saya bentuk kelompok untuk menyelesaikan. Contohnya di sini di nomor 4 ini ada 4 gambar. Nah, di sini nanti kalian bisa bersama kelompok kalian untuk diskusi menyelesaikan semua gambar yang ada di sini yang terkait pada materi makna alinea dan pokok pikiran. Sudah bisa dipahami anak? Kalau sudah bisa dipahami, saya kasih waktu 2 menit untuk bergabung. Bukunya di bawah, kalian nanti bisa membawa buku paket, buku novel maupun buku-buku yang relevan. Sudah? Akan saya bagikan LKPD yang terkait pada permasalahan dan isi tentang kita belajar tentang makna alinea. Ada berbagai macam gambar yang harus kalian amati. Nanti akan saya bagikan LKPD ini yang kalian harus selesaikan sesuai dengan kelompok kalian berdiskusi. Ya. Silakan nanti bisa diisi dulu identitas lengkapnya.
Oke, silakan. Gambar yang pertama, Ke sini ya. gambar pertama berkaitan dengan alinea pertama. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea ini juga memuat dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Oke, mungkin ada kelompok lain yang tidak setuju dengan kelompok satu. Silakan. Tadi, oke, Mbak Brigita silakan. Teman diperhatikan untuk kelompok satu ada Untuk gambar yang pertama, alinea pertama, kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini memuat dalam objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Iya. Kira-kira setuju nggak untuk tambahan dari kelompok 2? Setuju. Kita akan kasih prop untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 bisa menyampaikan dulu ya. Bagaimana hubungan berikut? Alasannya gambar kedua. Ke panen raya di Sragen, di samping dengan makna alinea kedua. Gambar 2 panen raya di Sragen merupakan alinea kedua terkait makna alinea UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni di Sragen telah menjadi lumbung lagi dapat mewujudkan kemakmuran dan kesehatan bagi Kabupaten Sragen karena berlimpah bisa untuk kebutuhan seluruh wilayah di Indonesia yang membutuhkan kemakmuran. Natania mungkin bisa disampaikan ke temannya, mungkin ada yang tidak sesuai dengan pendapat kalian untuk gambar nomor 2, yaitu gambar keduanya. Silakan dilihat lagi tentang panen raya. Oke, ada yang tidak setuju? Silakan. Panen raya, silakan bisa dilihat. Semua setuju? Iya. Nah, bisa di situ pernah menghasilkan padi yang berlimpah sehingga menjadi kemakmuran di Sragen dan sekitarnya, karena berlimpah bisa diberikan ke daerah lain. Nah, ini akan menuju kemakmuran di Sragen dan daerah sekitarnya. Kita kasih contoh untuk kelompok 2. Kelompok 3 sudah tidak ya? Oke, jadi kelompok pikiran yang ketiga itu pada sila keberapa? Bagaimana bunyinya? Gerakan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan keberagaman. Oke, sekarang kelompok yang terakhir. Silakan masih ke pokok pikiran. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ketuhanan dan kemanusiaan. Sila ke-1 dan 2. Iya. Bisa ditambahi? Saya akan menambahkan dari isi pokok pikiran keempat. Pokok pikiran ini mengandung bahwa undang-undang dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan yang mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Ya. Terima kasih untuk kelompok 7 yang telah menjawab untuk pokok pikiran yang terakhir. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang bertanya tentang materi pokok pikiran dan makna alinea? Nanti akan saya lanjutkan untuk evaluasi. Evaluasi yaitu tadi sudah kalian berdiskusi menyelesaikan dengan presentasi siapkan kelompok. Sekarang kita akan evaluasi. Saya berikan soal, ya, saya berikan soal tentang materi makna pembukaan undang-undang dasar dan pokok-pokok keadilan. Setiap individu mengerjakan sendiri-sendiri, ya, nanti dikumpulkan akan salah satu koleksi. Bisa langsung di sini, langsung kerjakan di ini, di lembar kerjanya ini, ya, nanti dikumpulkan, langsung saya koreksi. Ada berapa? Itu gimana bisa dibalik untuk pergerakannya lupa. Oh, sudah. Sudah 4 kan? Kurang berapa?
tinggal 4 lagi yo yang belum. Silakan. Masih ada tunggu yang belum. Nah. Kayaknya tinggal 1. Oke, terima kasih. Sudah selesai semua. Hari ini kita sudah melaksanakan diskusi, kemudian presentasi, kemudian evaluasi. Sekarang apa yang kalian dapatkan, boleh kalian, ilmu yang kalian dapatkan dalam pembelajaran ini boleh kalian tuliskan di buku kalian. Setelah itu nanti siapa yang akan mencoba untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini, ilmu yang didapatkan. Yang sudah selesai untuk menyimpulkan. Ilmu yang didapat dari ini bisa, silakan berdiri untuk Mas Raditya. Ini kita dapat mengetahui makna dari pembukaan UUD kita 1945, yaitu makna dari pembukaan undang-undang di alinea 1, 2, 3 sampai 4. Kemudian yang lainnya bisa menambahi. Terima kasih untuk Raditya. Boleh ngambil pernanya untuk Raditya. Silakan Mbak Brigida. Selain dapat memahami makna pembukaan undang-undang dasar negara kita juga dapat materi pokok pikiran pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan Pokok pikirannya terdiri ada berapa? Ada 4. Apa saja itu? pokok pikiran yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh kepala daerah Indonesia dengan berdasarkan atas kesatuan. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan antar perwakilan. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kita kasih plus untuk Brigita sama Mas Raditya. Terima kasih. Boleh ambil pernanya dulu untuk Mbak Brigita. Oke. Ya, anak-anak, dari hasil evaluasi yang sudah kalian kerjakan hari ini, ternyata pada makna alinea pembukaan yang pertama di situ masih ada yang kurang lengkap. Ya, yang kurang lengkapnya di situ sebenarnya pada prinsipnya ada 3. Yang pertama adalah makna universal, kemudian dalil objektif dan dalil subjektif. Nah, selain itu pada yang lain saya kira sudah tidak menjadi permasalahan. Jadi kalian sudah mencapai, tinggal kurang lengkap sedikit saja. Terima kasih kalian hari ini sudah belajar dengan baik sehingga bisa mempelajari makna pembukaan Undang-Undang Dasar dan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Semoga nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang baik. Kemudian selanjutnya minggu depan kalian harus pelajari materi berikutnya, yaitu dibaca buku paketnya halaman 42 sampai 46 ya. Arti penting kalian bisa baca. Untuk hari ini sudah jelas? Nah, ya dari semua yang sudah kita pelajari, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Semoga nanti minggu depan lebih semangat lagi dan lebih baik lagi dalam belajarnya. Silakan. Oke, terima kasih.